Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Kristen ada karena kanibalisme. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Banyak tusukan daging tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, dagingnya terkelupas diambil dimakan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Rahmat Baikuni. Saya sudah meluruskan beberapa video dari beliau yang mana saya sudah buat video itu beberapa bulan yang lalu, nggak tahu tahun lalu kah tahun ini, dan jelas saya sudah pernah meluruskannya. Sebab ada beberapa pengajaran yang terkesan dongeng, guys. Kenapa terkesan dongeng? Karena memang tidak sesuai dengan bukti sejarah, bahkan bukti literatur tidak cocok, ya mungkin kecuali dari buku Apokripa yang saya pernah bahas dengan Mas Didin dalam video ini. Ya, ntar guys, saya potong dulu ya. Ini video Luis ini sudah saya komentari hampir seluruhnya gitu. Ya, jadi Anda bisa tonton video saya bagaimana membahas ini gitu kan. Jadi di situ saya sudah bantah semuanya gitu, apa yang disampaikan Luis gitu kan. Jadi termasuk yang video ini nih, satu langkah skakmat bukti Yesus salib. Ya, itu sudah saya udah buat videonya dan Anda tinggal tonton di channel saya. Tapi sebelum lanjut ke sana guys, untuk teman-teman yang suka banget belajar tentang Alkitab, pendalaman Alkitab lebih dalam dan tidak terlalu suka dengan apologet, silakan teman-teman juga mensubscribe ataupun mengunjungilah channel saya. Ketik aja dalam browser itu catatan Luis, maka akan muncul channel ini dan klik aja catatan Luis. Di situ banyak sekali video-video saya yang membahas tentang kebenaran Alkitab. Mulai dari arti kata kafir dalam Alkitab, jenis kelamin Roh Kudus, siapa istri Kain, dan lain-lain. Saya sudah buat dalam playlist dan silahkan teman-teman belajar di situ. Jika ada pertanyaan-pertanyaan juga saya akan menjawabnya di channel ini. Oke, sekarang kita fokus saja ke Ustadz Rahmat Baikuni yang mengajarkan tentang Alkitab dan keliru. Itulah sebabnya kenapa saya wajib untuk meluruskannya, dan tentunya saya berhak karena iman saya guys. Oke, langsung saja kita nonton videonya yang pertama. Maka kemudian dibangunkan tuh si Yudas, diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Ke bukit itulah si Yudas diarak, karena salibnya tinggi, salibnya kadang digotong, kadang dia meluk begini. Oke, apakah teman-teman bisa nangkep apa masalah dari penyampaian dari Ustadz Rahmat Baikuni ini guys? Sebenarnya kalau anak-anak sekolah minggu pun tahu bahwa ada sesuatu yang janggal dalam cerita ini. Dikatakan dalam cerita Ustadz Rahmat Baikuni bahwa yang diarak menuju bukit Golgota adalah Yudas. Oke, kalau saya menyampaikan dalam foto ini ya, di sini ada Tuhan Yesus dan di sini ada seseorang. Apakah ini Yesus dan juga Yudas? Tapi sebenarnya dalam pemikiran dari Ustadz Rahmat Baikuni nih guys, ini sebenarnya adalah Yesus, ini sebenarnya Yudas yang diserupakan seperti Yesus. Jadi yang disalibkan ini menurut Ustadz Rahmat Baikuni ini adalah Yudas. Tetapi kita akan buktikan apakah benar ini Yudas atau bukan. Terus mungkin teman-teman juga berpikir, jangan-jangan itu yang ini nih, yang menggotong salibnya Yesus ini Yudas. Karena dikatakan dalam video itu bagaimana Ustadz Rahmat Baikuni menyampaikan bahwa Yudas dibawa ke bukit Golgota untuk disalibkan. Oke, kita akan cari tahu siapa sebenarnya dua orang ini. Dalam kitab Markus 15 ayat 17 ayat 22 dikatakan mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya. Nah, kata-katanya ini sudah keluar dua kali. Huruf N-nya besar. Siapa ini? Kita akan cek. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Apakah nyanya dan orang Yahudi ini adalah Yudas? Belum tentu guys. Kita lanjut dulu untuk cari tahu. Ayat 19. Mereka memukul kepalanya dan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya.
20 sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Nyanyiannya ada banyak banget. Apakah ini menunjuk kepada Yudas? Tidak, guys. Nah, kita akan lihat di ayat selanjutnya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Sebenarnya yang mau disalibkan adalah Yesus. Jadi katanya nyanyi dia yang banyak banget ini, guys. Ini menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ayat 21, pada waktu itu lewat seorang bernama Simon dari Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat bernama Golgota. Jadi Yesus ke tempat bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat Baikuni, bagaimana diarah ke Golgota yang artinya tempat tengkorak, dan yang pergi ke sana memikul salib ini bukanlah Yudas, tetapi dua orang. Yang satu ini Yesus dan yang satu adalah Simon dari Kirene. Jadi jelas sampai sini apa yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat Baikuni adalah sesuatu yang keliru, dan saya sudah meluruskan supaya teman-teman tidak salah paham. Mari kita lanjutkan untuk menonton cuplikan dari Ustadz Rahmat Baikuni. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Gengs, di sini dikatakan bagaimana pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, Herodes memegang pedang di tangan kanan dan tangan kiri Old Testament. Saya nggak ngerti nih cerita dapat dari mana. Tapi kalau dia tahu siapa sebenarnya Herodes, dia tidak akan mengatakan ini. Sebab Herodes itu nggak percaya sama sekali dengan Old Testament. Kenapa? Pada zaman itu istilah Old Testament belum ada, perjanjian lama. Yang ada adalah kitab Tanakh, kitabnya orang Ibrani. Dan Herodes bukanlah orang Yahudi. Dia itu campuran, guys, dan dia tidak beragama Yahudi ataupun percaya kepada orang-orang Yahudi, menyembah kayak orang Yahudi itu enggak. Jadi untuk apa dia pegang itu dan juga pegang pedang untuk tusuk-tusuk tubuh dari orang yang disalibkan itu? Kita akan lihat apakah benar Yesus ketika disalib itu, atau yang menurut Ustadz Rahmat Baikuni itu Yudas itu ditusuk-tusuk pakai pedang. Tapi sebelumnya, kenapa? Karena ketika Yesus itu mau disalibkan, Herodes memberikan Yesus kepada Pontius Pilatus, dikembalikan. Dan Herodes tidak mengikuti Yesus. Kita lihat dalam Lukas pasal... Tolong ya, saya lupa gini. Dimaksud Ustadz Baikuni itu bisa jadi Tanakh, kitab Tanakh ya. Karena gini, kalau dia menyebut perjanjian lama, kan itu termin yang dikenal oleh umat Islam gitu, ya kan? Dia menyebut gini, Tanakh itu dan yang lainnya itu masuk dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu isinya semuanya ada Taurat, ada Injil, ya kan? Ada kitab Tanakh, kitab Ibrani. Di situ digabung semua dalam perjanjian lama. Nah, jadi yang dimaksud Ustadz Baikuni tentu itu. Lalu saja mungkin dia yang berpikiran terlalu sempit dan tidak sampai ke sana pikirannya. Lalu mengenai kenapa dipegang Old Testament di tangan kiri. Coba kita perhatikan, ini tangan kiri loh. Tangan kiri loh, tangan apa ya sekatakannya? Bukan tangan yang suci ya. Kita suci adalah tangan kanan. Jadi tangan kiri itu berarti penghinaan. Kalau kita tuh nggak boleh pegang kitab suci pakai tangan kiri. Nah berarti ini dia pegang itu karena ini dia kalau kita pakai logika bisa jadi itu adalah penghinaan pada kitab suci, ya kan? Apalagi dia menusuk-nusuk yang katanya Tuhan, ya, yang dia anggap Tuhan, yang mereka anggap Tuhan itu kan, mereka dia tusuk dengan pedang tangan kanan, itu kan berarti menghinakan Tuhan, ya, dia benci sama Tuhan dengan ditusuk-tusuknya gitu, lalu tangan kirinya megang Old Testament, itu kan berarti menghina Tuhan yang tusuknya, sekaligus menghina kitab suci gitu. Ini seakan-akan mungkin menantang, ini lu beneran Tuhan nggak? Ini gua tusuk nih, ini kitab suci tangan kiri, ada jadi apa nggak gitu? Ini kan berarti pembangkangan kalau memang itu dianggap Tuhan gitu. 23 ayat 7-12. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia di sini adalah Pilatus. Pilatus mengirim dia Yesus menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, perhatikan, Herodes melihat Yesus,
Ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Jadi sebenarnya di sini Herodes juga nggak tahu kalau Yesus itu Mesias atau apa, karena dalam konsepnya emang nggak ada, guys. Dan yang dia dengar hanyalah Yesus bisa buat mujizat. Dan di sini Herodes ingin supaya Yesus mengadakan suatu tanda. Dia mengajukan banyak pertanyaan pada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan berat terhadap dia. Jadi pada waktu itu ahli-ahli Taurat memberikan tuntutan-tuntutan yang berat kepada Yesus, dituduh begini supaya Yesus disalibkan. Ayat 11, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Jadi yang dilakukan oleh Herodes, Nah, benar kan? Menista kan dan mengolok-olok dia. Ini kan makanya pegang tangan kiri kitab suci itu dengan tujuan menista dan mengolok-olok gitu. Dia menista orang oknumnya dan juga kitab sucinya gitu. Karena itu kan kita tahu kalau itu Tuhan, tentu itu kitab suci dari Tuhan gitu kan. Jadi mereka berpikir seperti itu. Itu tujuannya pegang kitab itu bagian kiri ya, itu Old Testament atau tanah apapun itu adalah untuk tujuannya menista dan mengolok-olok. Dan teman-temannya itu hanya mengolok-olok. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali ke Pilatus. Dikirim kembali ke Pilatus. Dalam narasi ini tidak ada sedikit pun dikatakan bahwa Herodes menusuk-nusuk tubuh Yesus pakai pedang. Ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Jadi Yesus ini semacam hadiah perdamaian antara Pilatus dan Herodes. Tapi dari narasi ini tidak ada sedikit pun ya, kita sudah buktikan bahwa Herodes menusuk-nusuk Yesus, bahkan memegang Old Testament. Ini jelas karangan semata. Dan yang kedua ini hal yang saya luruskan dari Ustadz Rahmat Baikuni. Masih ada beberapa lagi, jangan kemana-mana dan kita akan membahasnya. Dikira Yesus, dikira Nabi Isa. Ketika menusuk tubuh Yudas yang dikira Yesus, dikira Nabi Isa, darah bercucuran diminum tuh darah oleh para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi. Kenapa? Jika ada bagian tubuh Isa bin Maryam, Yesus Kristus dalam tubuh kita, bersatu dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan disentuh api neraka selamanya. Nah, ini doktrin keselamatan karangan Ustadz Rahmat Baikuni. Dalam Alkitab gak pernah sama sekali ada, guys, yang namanya kalau kita minum darahnya Yesus kan yang udah ditusuk-tusuk terus kita tidak kena api neraka sama sekali. Ini jelas tidak ada sama sekali, guys. Nanti saya akan sampaikan ayatnya dan di akhir nanti ya saya akan kasih konklusinya, termasuk ayat yang Yesus mengatakan kalau kalau kalian minum darahku gitu kan. Nanti saya akan sampaikan ayatnya pokoknya terakhir ya guys. Anda tonton terus video ini, Anda simak terus. Kita akan bahas apakah benar Yesus ditusuk-tusuk lalu darahnya diminum oleh pendeta Sanhedrin. Di dalam Yohanes 19 ayat 33-35 dikatakan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Jadi ini ketika dilihat Yesus sudah mati nih guys. Dalam gambar ini mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi kebiasaan orang itu mematahkan kaki. Jadi kalau ada yang disalibkan kakinya dipatahkan, tapi pada waktu itu tidak dipatahkan. Ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya. Dikatakan yang menikam lambungnya adalah prajurit ini guys, bukan Herodes. Jadi adalah prajurit ini menikam Yesus, tetapi bukan menggunakan pedang, tapi yang digunakan adalah tombak ini. Kita akan bahas ya. Jadi ini kan cara mati orang yang disalib ini, yang kita percaya adalah Yudas. Louis tidak percaya itu Yudas. Saya juga sebenarnya bisa Yudas atau bisa yang lain, tapi anggap itu Yudas. Tapi Yudas pastinya bukan Yesus gitu. Kalau Louis kan pasti nganggap Yesus. Nanti saya akan lihat hubungannya dengan Yudas nanti, karena tidak ada kematian Yudas yang sama dengan ini guys, yaitu nanti keluar dari lambung, dari perutnya itu keluar darah dan air. Nanti ada kematian Yudas juga seperti itu nanti. Saya akan sampaikan terakhir. Nanti ikuti terus video saya ini. Tombak nih. Jadi harus bedakan antara tombak dan pedang ya. Jadi yang ditujukan adalah tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Dan di sini tidak ada ritual makan atau minum darah Yesus. Sama sekali nggak ada.
Karena ini murni kisah di mana Yesus disalibkan, bukan mereka mau makan ataupun minum darah dari Yesus. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat Baikuni tidaklah benar. Mari kita akan lanjutkan untuk meluruskan pengajaran dari Ustadz Rahmat Baikuni dalam video berikut ini. Mari kita bahas. Agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Ini yang menyebabkan lahirnya agama Kristen. Ada 7 rukunnya. Rukun yang kelima, rukun meminum air suci. Ya. Di depan patung Bunda Maria atau patung Yesus Kristus ada seloki, itu diganti. Ada cairan warna merah darah. Itu diganti dengan sirup koko pandan, marjan. Kan sama merah ya. Nah, banyak tusukan daging tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, dagingnya terkelupas diambil dimakan. Jadi rukun agama Kristen yang ketiga, Ekaristikus Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Kalau sekarang ketika kebaktian selesai, berbaris mereka untuk keluar, pendeta berdiri di tengah, mereka berbaris menerima roti. Haleluya. Jadi menurut Ustadz Rahmat Baikuni ini Kristen lahir karena ada minum darah dan juga makan daging. Karena dikatakan kan ketika ditusuk-tusuk dagingnya jatuh lalu dimakan dagingnya Yesus. Aduh, ini sebenarnya tuduhan kepada umat Kristen, karena dalam Kristen tidak ada konsep sama sekali untuk makan dagingnya Yesus. Apalagi dikatakan dalam Alkitab memakan daging Yesus para prajurit, nggak ada. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ekaristi, atau di dalam Kristen Protestan itu disebut sebagai perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Ada beberapa orang di sini, ya ini hanya gambaran aja ya, sebenarnya ya Kak. Kayak gini juga lah penggambarannya. Ini kan karya terkenal dari seseorang yang kadang-kadang diplesetin juga. Katanya Yesus menikah sama Maria Magdalena. Tapi nggak segitu juga kali. Kita lanjutkan ya. Perjamuan kudus atau Ekaristi adalah sakramen untuk mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Lalu apakah ada ayatnya? Jelas ada guys. Di dalam Lukas 22 ayat 14-20 dikatakan ayat 14 ya, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan para rasul, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi sebelum Yesus salibkan itulah terjadi perjamuan kudus. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Jadi apa yang dikasih kepada para murid? Roti guys. Dari awalnya memang yang dikasih sudah roti, bukan tubuh Yesus. Tetapi kenapa dikatakan tubuh Yesus ini? Lanjutannya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti itu sebagai peringatan simbolik untuk tubuh Yesus yang dikorbankan. Jadi tidak ada sama sekali pemikiran dalam orang Kristen bagaimana ketika Yesus salib, tubuhnya jatuh, daging-dagingnya jatuh lalu dimakan itu menjadi Ekaristi, perjamuan kudus. Tidak. Dari awalnya memang perjamuan kudus itu memakai roti. Roti ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengingatkan akan pengorbanan Yesus. Sebab kan nggak mungkin Tuhan Yesus tubuhnya dimakan sama para murid, kan gitu guys. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, sudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dan darah di sini sebenarnya yang dipakai adalah anggur. Makanya ayat 18 kan dikatakan, sebab aku berkata kepada mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi memang anggur dan darah, kalau dibilang tadi diganti sama sirup ya, sirup koko pandan katanya, ya memang bisa pakai sirup koko pandan boleh, bisa pakai anggur juga boleh, tapi itu sebagai lambang untuk pengorbanan Yesus, bukan benar-benar darah Yesus atau benar-benar tubuh Yesus. Sejauh inilah apa yang bisa saya luruskan tentang pengajaran dari Rahmat Baikuni. Banyak hal yang ternyata keliru dari apa yang disampaikan, dan saya membuktikannya berdasarkan dengan Alkitab. Jadi jangan dituduh saya menyerang agama orang lain ataupun ustadz tertentu, tidak. Karena ustadz ini membahas Alkitab, membahas Yesus Kristus dengan salah,
maka saya berhak dan wajib untuk meluruskannya. Jangan lupa untuk belajar Alkitab di dalam channel Catatan Luis, dan sampai ketemu di video selanjutnya untuk kita meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah tentang kekristenan. Oke, sekarang giliran saya ya. Saya akan menyampaikan gini guys. Yang tidak Luis pahami adalah itu tadi yang dikatakan Ustaz Rahmat Baikuni adalah yang minum darah Yesus ya dan makan dagingnya itu bukan murid Yesus, tapi yang memusuhi Yesus guys, yaitu siapa, Herodes dan yang lainnya itu kan, prajurit itu. Mereka kan yang ketika yang mereka menganggap itu Yesus yang salib, yang mereka anggap itu Yesus, lalu mereka tusuk-tusuk, lalu mereka minum darahnya dan makan dagingnya, ya kan. Nah, itu kan bukan murid Yesus, tapi musuhnya gitu, yang memusuhi dia gitu kan, yang menganggap dia Tuhan dan yang memusuhi dia gitu. Jadi ini bukan dan lalu itu diaplikasikan ya dengan yang tadi ya, minum dari sloki seakan-akan itu adalah darah Yesus. Mereka menganggap itu darah Yesus. Dan itu benar fakta dari Luis disampaikan. Dan roti itu sebagai dagingnya gitu kan. Memang seperti itu ada di dalam kekristenan, makan roti dan minum anggur, dan itu bisa jadi diambil dari yang tadi, ritual tadi gitu kan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Masalah di situ, Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu, ya kan. Dan Luis Pras. Nah, sekarang kita lihat tadi kan yang katanya Yesus yang dianggap Yesus itu yang disalib ya, kan dianggap Yesus gitu kan, padahal kita ketahui itu bukan dia ya, tapi orang yang diserupakan oleh informasi di Quran. Dan Ustaz Rahmat Baikuni pun dia menyampaikan apa yang dalam perspektif Islam gitu. Jadi dia sama sekali di situ tidak bahas Alkitab ya, nggak bahas Alkitab, dia bahas dari perspektif Islam ya, dari sumber-sumber Islam gitu. Nah, lalu kita lihat sekarang, kita lihat Yudas itu setelah kejadian itu Yudas menghilang, nggak pernah ditemukan lagi. Nah, Alkitab mencatat dua versi berbeda kematian Yudas ya. Pertama di Matius 27 pasal 27 ayat 5 yang berbunyi, maka ia pun melemparkan uang perak itu dan menggantung diri gitu. Jadi jelas ini menurut dari Matius ya, itu Yudas mati dengan setelah melemparkan uang perak dan menggantung diri. Jadi matinya Yudas gantung diri. Nah, ini berbeda dengan kisah para rasul. Disebutkan bahwa kematian Yudas bukan karena gantung diri, tapi karena jatuh tertelungkup. Ayat tersebut bunyinya seperti ini: Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertimpah keluar. Di sini kita bisa lihat tulisan Alkitab di dua ayat yang berbeda, itu juga cara kematian Yudas berbeda. Di sini kita bisa buktikan kalau ini catatan yang sejarah yang tidak valid gitu. Kok bisa antara dua kisah, di kisah para rasul dengan di Matius itu beda versi. Yang Matius mengatakan dia mati gantung diri, yang di kisah para rasul dia mengatakan ia jatuh tertelungkup, ya kan? Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertimpah keluar. Ada perbedaan di situ kan. Jadi ini guys, maksud saya ada katakan adalah sejarah itu tidak ada bisa dikatakan bukti sejarah ya. Sejarah itu adalah bukan ilmu pasti, bukan seperti matematika atau fisika, kimia. Sejarah adalah ilmu tidak pasti ya. Itu ada, kita belajar sejarah itu dari berbagai macam manuskrip ya kan, prasasti, dokumen masa lampau, tulisan lembar-lembaran gitu. Jadi nggak ada yang dikatakan bukti sejarah. Makanya di sini dibuktikan di Alkitab pun ya pencatatan sejarahnya beda. Jadi ini belum kisah lainnya, baru kisah ini aja. Dan juga banyak sekali perbedaan di Alkitab antara kisah yang satu dengan lainnya gitu. Versinya banyak gitu. Nah, jadi gini guys. Kitab suci seharusnya adalah murni berisi informasi dari Tuhan yang diucapkan melalui nabinya. Ya kan? Kayak Nabi Muhammad itu dia semua dari ucapan dia. Semua yang dikatakan dia itulah firman Tuhan, firman Allah gitu. Nah, para sahabat menghafal dan mencatatnya. Nah, beda dengan sejarah Nabi dan para sahabat, itu dibuat dimasukkan dalam yang namanya hadis. Nah, di situ bukan hadis, itu ada juga firman Allah, ada juga yang bukan. Firman Allah dalam artian ketika Nabi ngomong, semua Nabi sampaikan firman Allah, keterangan-keterangan Nabi, penjelasan Nabi, itu semua firman Allah, tapi bukan masuk bagian dalam Quran. Jadi dipisahkan di hadis. Nah, di Alkitab umat Kristen itu campur semua guys.
Ya, hadis pun ada di situ gitu. Yang mirip dengan hadis yaitu catatan sejarah, tulisan dari Markus, Matius, Lukas itu kan mereka mencatat apa yang terjadi saat itu dan mereka masukkan dalam kitab suci. Nah, ini kan seharusnya kan bukan begitu metodenya. Itu kan seharusnya adalah catatan sejarah dipisahkan. Jadi yang dimaksud Injil adalah kabar baik, yaitu kata-kata Yesus. Semua yang disampaikan Yesus adalah Injil. Jadi semua yang khusus, semua yang dikatakannya itulah Injil itu sebenarnya. Nah, kalau catatan sejarah sampai dimasukkan juga surat Paulus pada jemaat Roma, itu bukan kitab suci seharusnya. Itu kalau di Quran tuh posisinya hadis, bukan Al-Quran gitu. Hanya tulisan sejarah dari para pelaku sejarah gitu guys. Para pencatat sejarah. Disitulah makanya kita yakini dan apa dia sampaikan Al-Quran itu benar. Kalau Alkitab sudah dibawa oleh tangan manusia, karena memang tulisan tangan manusia gitu. Tulisannya Lukas, Matius, Markus gitu. Dan mereka menulis berdasarkan apa mereka lihat, bukan informasi yang datang dari Tuhan gitu. Bukan informasi apa yang katakan Yesus. Mungkin ada beberapa yang Yesus katakan, tapi kan soalnya kalau memang itu kitab suci, kan soalnya mereka mencatat hanya apa yang dikatakan Yesus, tapi tidak semua tindakan Yesus, semua apa tentang yang lain mereka catat juga gitu. Kisah-kisah lain mereka catat juga gitu kan. Bahkan termasuk kisah para rasul yang hidup setelah. Jadi kan rasul ini kan sama kayak kalau di Mesir itu kisah sahabat yang mereka hidup setelah Nabi meninggal gitu. Sama yang para rasul gitu, mereka hidup jauh kira-kira ratusan tahun setelah Yesus pergi guys. Jadi jelas itu adalah kuratan dari catatan sejarah di Alkitab. Ini aja saya temukan ada dua perbedaan cara matinya Yudas gitu. Nah, yang kedua ini ya, ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertimpa keluar gitu. Ini kan mirip dengan kematian dari yang dianggap Yesus itu, ya kan? Kalau dia ditusuk itu ditompak lambungnya lalu keluar darah air, kan sama seperti ini gitu. Perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertimpa keluar gitu. Makanya ini jelas ayat tulisan ngarang kalau kita katakan ya. Karena ada dua, karena nggak mungkin ini guys, ada perbedaan dari cara matinya Yudas gitu. Tentu semua akan sepakat kalau memang itu cara mati benar gitu. Kok bisa ada perbedaan pandangan? Ini apa terjadi coba Louis jelaskan kepada kami di sini. Nah, sekarang gini guys, dalam sebagian umat Islam ya, itu meyakini yang satu adalah Yudas. Juga ada yang lain, tapi itu kan keyakinan yang bukan kita jawabnya tetap walau alam. Siapa yang disalib walau alam. Yang jelas pastinya bukan Yesus, pastinya. Karena gini, kita kan yang kita lihat itu adalah kata-kata Yesus. Yesus mengatakan ya, angkatan yang jahat ini ketika dia ditanya oleh para Rabi Yahudi gitu kan, mereka menagih janji gitu kan, mereka melihat mukjizat apa lagi nih yang mau Yesus kasih, karena Yesus sudah mengasih semua mukjizat, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat, lalu apa lagi, menyembuhkan penyakit kusta. Dan mereka tanya lagi, mereka minta suatu tanda lagi karena mereka belum percaya gitu. Sebanyak itu dia tanda diberikan dia, mereka masih belum percaya. Lalu dia katakan gini, dia jawab gini, angkatan yang jahat ini meminta suatu tanda dariku, tetapi aku tidak akan memberi tanda pada mereka selain tanda Yunus. Nah, karena dia karena mungkin sudah tiba masanya dan mereka sudah bebal gitu kan. Jadi dia jawabannya seperti itu. Angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku dan aku tidak akan memberikan tanda kecuali seperti Yunus. Nah, seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitu juga anak manusia alias Yesus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, ini yang wajib kita percayai karena ini adalah kata Yesus langsung. Ya, jadi tanda dia adalah seperti Yunus. Nah, Yunus itu mukjizatnya adalah dia tidak mati. Ya, meskipun dia dilempar ke laut, itu beliau tidak mati. Disambar ikan dan beliau tinggal di dalam perut ikan gitu kan, 3 hari 3 malam, dia tidak mati. Dia hidup dalam perut ikan dan dia ketika dimuntahkan ke darat, ke pantai, dia masih hidup. Nah, itulah yang membuat Yunus itu mukjizat. Kalau dia mati, itu berarti bukan mukjizat. Jadi dan katanya pun menggunakan kata tinggal yang dalam bahasa Indonesia itu artinya hidup. Ya, saya tinggal di kuburan, berarti saya hidup. Saya tinggal dalam kuburan, saya hidup. Walaupun saya tinggal di kuburan atau dalam kuburan, ya kan? Yang termin kata tinggal adalah hidup.
Jadi sama seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, jadi posisi ketika penyaliban itu Yesus ada di mana? Jawabannya ada di dalam perut bumi. Karena beliau ada di sana 3 hari 3 malam. Dalam posisi apa? Hidup. Dia tidak mati. Nah, pada saat dia tinggal 3 hari 3 malam itulah ya kejadian penyaliban itu terjadi berlangsung. Ya, seorang yang kita anggap Yudas, anggapnya Yudas, kalau saya tetap walau bisawab gitu kan. Karena itu kan hanya analisis. Bisa benar bisa salah, saya nggak berani memastikannya ya. Yang pasti itu bukan Yesus. Kejadian itu, kejadian ketika yang diserupakan itu diarak ke Bukit Golgota dan ada kejadian itu ketika itu Yesus ada tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi kan peristiwa itu kan berlangsung dari Jumat sore ya, kalau nggak salah ya. Jumat sore, Sabtu sore itu sudah diturunkan, Minggu dikuburkan ya, Minggu pagi sudah tidak ada di kuburannya, ya kan? Ya, yang mayat itu kan, gitu. Jadi itu nggak sesuai dengan kata-kata Yesus tadi gitu. Makanya kita sekali lagi pegang kita adalah kata-kata Yesus ya. Dia tidak mati salib, tapi dia tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.